teman-teman, saya kali ini ingin berbagi pengalaman saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dalam tiga pertanyaan dalam satu topik yang cukup unik. Ya, yang pertama, Pak Dokter, saya beberapa waktu yang lalu saya suntik vaksin, kemudian tidak lama kemudian saya mengalami gangguan pusing muter gitu ya, apakah karena vaksin gitu ya. Kemudian pasien yang berbeda bertanya ke saya, Mas Dokter, saya ini beberapa waktu yang lalu mengalami satu sakit kepala yang berat. Nah, saya nggak tahu apa bedanya ini, sakit kepala atau pusing atau apa namanya. Dan ada satu lagi pertanyaan yang cukup unik ya, Pak Dokter, saya akhir-akhir ini sering kambuh ya, rasa pusing berputar saya. Nah, ini kira-kira apa yang memicu supaya saya bisa hindari. Nah, teman-teman, sebelum saya jawab tiga pertanyaan itu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Niko, saya seorang dokter umum dan saya suka berbagi hal-hal kesehatan dengan cara yang lebih santai. Dan tentunya kalau kalian punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, tiga pertanyaan itu sangat berhubungan dengan satu penyakit, yaitu vertigo, atau yang lebih mudah dikenal dengan pusing berputar. Nah, ada pertanyaan yang unik yang pertama, yaitu saya beberapa waktu lalu disuntik vaksin, kemudian tidak lama kemudian saya ada rasa pusing berputar. Apakah karena disebabkan vaksin? Nah, ini perlu penelitian yang lebih lanjut. Jadi seseorang dengan latar belakang sendiri-sendiri itu memang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Tapi yang jelas vertigo ini ada banyak sekali penyebab yang melatar belakangi sehingga bisa timbul satu keluhan. Tapi secara umum vaksin tidak menyebabkan vertigo, jadi vaksin tetap aman. Nah, jadi nggak usah khawatir ya. Yang nggak aman itu ketika kita terpapar virus tapi belum divaksin. Nah, ini dampaknya biasanya lebih berat ya. Jadi tetap vaksin. Kalau ada keluhan silahkan disampaikan ke sarana kesehatan yang terdekat. Jadi vaksin tetap aman. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang saya merasakan sakit kepala yang hebat. Nah, apa bedanya sakit kepala dengan pusing? Nah, teman-teman, berbeda sekali ya. Kalau sakit kepala itu biasanya berdenyut atau nyeri atau seperti terbentur atau seperti di dalam tuh merasakan sesuatu yang sangat sakit gitu ya. Itu sakit kepala, nyeri ya. Berbeda dengan pusing. Kalau pusing itu lebih mengarah ke gangguan keseimbangan. Nah, kemudian kalau vertigo, vertigo ini bagian dari pusing yang biasa dikeluhkan sebagai pusing berputar. Nah, kalau seperti kita merasakan waktu kita masih anak-anak, kita mainan muter-muter itu ya, kemudian berdiri, rasa goyang. Nah, kurang lebih seperti itu. Biasanya yang dikeluhkan oleh pasien dengan vertigo itu pasiennya diem, tapi lihat sekeliling itu seperti berputar ya, berputar, lihat tembok juga bergerak, lihat lantai berputar, dan biasanya nggak tahan sehingga cenderung merem ya. Ketika buka mata muter semua. Nah, itu adalah vertigo. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi ya, saya kok akhir-akhir ini mempunyai keluhan vertigo yang lebih sering.
atau lebih sering kambuh. Kira-kira apa pemicunya? Nah, vertigo ini memang juga cukup unik ya. Biasanya dilatar belakangi oleh pola tidur yang kurang baik atau tidurnya juga sudah cukup banyak jamnya, tapi kalau nggak nyenyak ya sama saja kualitasnya kurang baik. Atau mungkin stres stres yang tidak dikelola dengan baik, atau lagi banyak beban pikiran, atau mungkin bisa juga dipicu dari tensi yang tinggi, yang bertahan tinggi gitu ya, misalnya di atas 160 dan nggak turun-turun. Nah, ini bagi orang dengan kecenderungan vertigo ini juga akan lebih sering mengalami kekambuhan. Nah, bisa juga disertai atau dilatar belakangi oleh penyakit-penyakit yang lain. Nah, teman-teman, secara sederhana kita perlu mewaspadai ketika terjadi serangan vertigo. Maksudnya gimana? Apa sih yang perlu diwaspadai kalau terjadi pusing berputar? Nah, otomatis ketika terjadi kehilangan keseimbangan karena vertigo, ya mungkin vertigonya sendiri tidak terlalu berbahaya, ya. Tapi ya vertigo ini bervariasi, ringan dan beratnya atau durasi waktunya bisa 20 menit, bisa bertahan sampai 12 jam. Tapi ketika terjadi gangguan keseimbangan atau vertigo ini, yang paling penting adalah kita mengamankan diri. Mengamankan diri gimana toh ya? Jadi kalau misalkan kita lagi jalan atau kita lagi mengendarai kendaraan, sebaiknya segera berhenti, menepi ya. Kemudian kita cari posisi yang aman. Kenapa harus begitu? Karena kalau kehilangan keseimbangan, nah kalau jatuh mungkin terbentur kepalanya dan sebagainya, akan terjadi hal yang lebih fatal. Nah, tentu saja kadang-kadang kita tidak menyadari ya, namanya sakit, terjadi satu gangguan yang tiba-tiba. Tapi yang jelas ketika terjadi kehilangan keseimbangan, nah upayakan untuk bisa segera menempatkan diri dalam posisi yang nyaman, yang aman ya, sambil nanti kemudian teman-teman bisa berkonsultasi dengan sarana kesehatan terdekat untuk berdiskusi kira-kira apa latar belakang dari timbulnya gangguan keseimbangan atau vertigo ini. Apakah mungkin saya lagi banyak kerjaan lembur sehingga saya tidurnya kurang, atau mungkin saya terlalu banyak berinteraksi dengan HP, gadget, game dan sebagainya. Nah, sehingga tidur saya tidak berkualitas. Jadi sudah tidur tapi nyenyak itu baru setengah jam atau 1 jam kemudian. Nah, belum sampai waktunya bangun sudah tiba-tiba terbangun atau tidurnya tidak nyenyak. Nah, ini sangat penting untuk diperbaiki. Atau mungkin ada gejala dari keluhan-keluhan yang lain, nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman di sarana kesehatan. Atau kalau punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang juga seru ya, yang mendekati beberapa hari ke depan. Teman-teman ada yang akan menjalankan ibadah puasa. Nah, seringkali disampaikan kepada kami khususnya berkaitan dengan pencernaan atau berkaitan dengan ya bisa saja dengan pusing dan juga keluhan-keluhan yang lain yang berkaitan dengan puasa. Nah, tentunya perlu persiapan ya secara kesehatan. Apa yang perlu disiapkan di bulan puasa ketika teman-teman menjalankan ibadah puasa? Nah, bisa simak di video saya selanjutnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Salam sehat.